Halo, selamat datang di Cuanki Saham. Di video kali ini kita akan membahas PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM, emiten yang bergerak di industri komponen otomotif. Perusahaan ini memproduksi berbagai komponen seperti filter dan radiator untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Per 27 Juni 2026, saham SMSM diperdagangkan di kisaran Rp1.600 per lembar dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp9,3 triliun. Berdasarkan ukuran kapitalisasi pasarnya, SMSM dapat dikategorikan sebagai emiten berkapitalisasi menengah atau mid-cap. Lalu, bagaimana kondisi fundamental perusahaan ini? Apakah kinerjanya masih solid, atau justru mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan? Mari kita bahas mulai dari perjalanan harga sahamnya. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan harga saham SMSM. Karena sehebat apapun fundamental sebuah perusahaan, pada akhirnya kita juga perlu melihat bagaimana pasar memberikan penilaian terhadap saham tersebut. Dalam jangka pendek, pergerakan saham SMSM masih belum terlalu menggembirakan. Sejak awal tahun atau year to date, harganya terkoreksi sekitar 7,45%. Bahkan dalam satu tahun terakhir, penurunannya mencapai hampir 16%. Koreksi ini menunjukkan bahwa sentimen pasar terhadap SMSM masih belum sepenuhnya pulih. Namun jika kita melihat dalam perspektif yang lebih panjang, hasilnya mulai berbeda. Dalam 5 tahun terakhir, saham SMSM masih mencatat kenaikan sekitar 19,6%. Sementara dalam 10 tahun terakhir, kenaikannya mencapai hampir 39%. Artinya, meskipun beberapa tahun terakhir penuh tekanan, perusahaan ini tetap mampu memberikan pertumbuhan bagi investor yang berinvestasi dalam jangka panjang. Perbedaan kinerja antara jangka pendek dan jangka panjang ini menunjukkan bahwa pelemahan harga lebih banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah penurunan harga ini memang disebabkan oleh memburuknya kinerja perusahaan, atau justru pasar sedang memberikan valuasi yang lebih rendah? Untuk menjawabnya, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi perusahaan. Bagian ini penting karena bisa memberi gambaran apakah bisnis SMSM masih mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan membukukan pendapatan sekitar Rp5,3 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun. Angka itu menghasilkan net profit margin sekitar 20%. Untuk perusahaan manufaktur, margin setinggi ini tergolong sangat baik karena menunjukkan setiap penjualan masih mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Artinya, hingga saat ini SMSM masih mampu menjaga efisiensi bisnisnya. Biaya operasional masih terkendali dan profitabilitas perusahaan juga belum mengalami penurunan yang signifikan. Meski begitu, kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, mulai terlihat ada sedikit perlambatan. Pendapatan memang hanya turun tipis, tetapi laba bersih ikut terkoreksi. Penurunannya memang belum besar, namun tetap menjadi sinyal yang layak diperhatikan. Jadi, yang berubah bukan kualitas labanya, melainkan laju pertumbuhannya yang mulai melambat. Nah, apakah perlambatan ini hanya terjadi sementara atau memang sudah menjadi tren baru? Kita coba cari jawabannya saat membahas pertumbuhan perusahaan. Sejauh ini kita sudah melihat kalau SMSM masih mampu mencetak laba yang cukup baik. Tapi laba yang besar saja belum tentu cukup. Yang tidak kalah penting adalah apakah bisnisnya masih terus bertumbuh. Kalau melihat laporan kuartal pertama 2026, pendapatan turun sekitar 1,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga ikut terkoreksi sekitar 6,3%. Ini menunjukkan laju pertumbuhan perusahaan memang sedang melambat. Menariknya, di tengah penurunan tersebut, gross profit justru masih tumbuh sekitar 3,8%. Artinya, perusahaan masih mampu menjaga efisiensi di proses produksinya. Jadi, tekanan yang terjadi bukan karena biaya produksi melonjak, melainkan kemungkinan berasal dari beban operasional atau faktor lain setelah laba kotor. Meski begitu, saya rasa masih terlalu dini jika langsung menyimpulkan bahwa SMSM sedang memasuki tren penurunan. Data yang kita lihat baru berasal dari satu kuartal, sehingga masih perlu menunggu laporan berikutnya untuk memastikan arahnya. Untuk sementara, yang bisa kita simpulkan adalah pertumbuhan memang mulai melambat, tetapi kemampuan perusahaan dalam menjaga efisiensi bisnisnya masih terlihat cukup baik. Apakah perlambatan ini ikut memengaruhi kondisi keuangannya? Mari kita lanjut melihat kekuatan neraca perusahaan.
Kalau melihat laporan keuangan SMSM, menurut saya justru bagian neraca ini yang paling menarik. Perusahaan punya kas sekitar 1,36 triliun rupiah, sementara total utangnya hanya sekitar 107 miliar rupiah. Selisihnya sangat jauh, sehingga SMSM masih berada dalam posisi net cash sekitar 1,25 triliun rupiah. Buat investor, angka ini cukup penting. Soalnya perusahaan tidak sedang dibebani utang yang besar. Saat kondisi bisnis melambat sekalipun, ruang geraknya masih cukup leluasa. Mau ekspansi, menambah kapasitas produksi, atau tetap membagikan dividen juga tidak terlalu tertekan oleh kewajiban membayar utang. Kondisi seperti ini juga menunjukkan manajemen selama ini cukup berhati-hati dalam mengelola keuangan perusahaan. Jadi, bukan cuma mampu menghasilkan laba, tapi juga menjaga kondisi neracanya tetap sehat. Sampai di sini, fundamental SMSM masih terlihat cukup baik. Tapi ada satu bagian yang menurut saya jauh lebih menarik untuk dilihat, yaitu arus kasnya. Soalnya laba yang besar belum tentu benar-benar berubah menjadi uang tunai. Nah, itu yang akan kita cek berikutnya. Kalau saya diminta memilih satu bagian paling penting dari laporan keuangan SMSM, jawabannya justru ada di arus kas. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan mencatat operating cash flow sebesar 1,279 triliun rupiah. Setelah dikurangi belanja modal, free cash flow yang tersisa masih mencapai sekitar 1,060 triliun rupiah. Angka ini hampir sama dengan laba bersih yang dibukukan perusahaan. Kenapa ini penting? Karena tidak semua perusahaan bisa mengubah laba menjadi uang tunai. Ada yang labanya besar, tapi kas yang masuk justru kecil. Kondisi seperti itu biasanya menjadi tanda bahwa kualitas labanya perlu dipertanyakan, berbeda dengan SMSM. Dari data yang ada, sekitar 95,7% laba bersih berhasil dikonversi menjadi kas. Artinya, laba yang dilaporkan benar-benar didukung oleh aktivitas bisnis, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Menurut saya, ini menjadi salah satu nilai tambah terbesar SMSM. Perusahaan bukan hanya mampu mencetak laba, tetapi juga benar-benar menghasilkan uang tunai. Arus kas seperti inilah yang nantinya bisa digunakan untuk membayar dividen, menambah investasi, atau memperkuat posisi kas perusahaan. Jadi, kalau melihat kualitas bisnisnya secara keseluruhan, bagian arus kas ini justru menjadi salah satu poin yang paling meyakinkan. Selain melihat laba dan arus kas, saya juga selalu memperhatikan kualitas manajemennya. Salah satu cara paling mudah adalah lewat return on equity, atau ROE. Sederhananya, ROE menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola modal dari para pemegang saham untuk menghasilkan laba. Biasanya ROE di atas 15% sudah tergolong baik. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin efektif manajemen menghasilkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Nah, ROE SMSM saat ini berada di kisaran 27,27%. Artinya, setiap Rp100 modal pemegang saham mampu menghasilkan laba sekitar Rp27 dalam setahun. Angka ini jauh di atas patokan umum, sehingga bisa dibilang kinerja manajemennya masih sangat baik. Menariknya lagi, hasil ini juga sejalan dengan yang sudah kita lihat sebelumnya. Margin laba masih tinggi, neraca berada dalam posisi net cash, dan arus kas juga sangat sehat. Jadi, bukan hanya satu indikator yang bagus, tetapi hampir semuanya saling mendukung. Kalau kualitas bisnisnya sudah seperti ini, tinggal satu hal yang biasanya paling ditunggu investor, yaitu bagaimana perusahaan membagikan keuntungan tersebut kepada para pemegang saham melalui dividen. Kalau Anda termasuk investor yang suka mencari penghasilan dari dividen, SMSM masih cukup menarik untuk dilirik. Saat ini perusahaan membagikan dividen sebesar Rp140 per saham, dengan dividen yield sekitar 8,67%. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan banyak emiten di bursa. Yang juga menarik, SMSM punya rekam jejak membagikan dividen lebih dari satu kali dalam setahun. Pola ini sudah berlangsung cukup konsisten selama bertahun-tahun. Sementara banyak emiten hanya membayar dividen sekali setahun, SMSM rutin membagikannya dalam beberapa tahap. Ini menunjukkan komitmen manajemen untuk mengembalikan keuntungan kepada para pemegang saham. Tapi jangan hanya melihat dividen yield. Ada satu angka lagi yang menurut saya sama pentingnya, yaitu payout ratio. Semakin kecil payout ratio, berarti semakin besar ruang perusahaan untuk berekspansi. Sebaliknya,
Kalau angkanya sudah mendekati 100% atau lebih, artinya hampir seluruh laba dibagikan sebagai dividen sehingga ruang geraknya semakin terbatas. Nah, payout ratio SMSM saat ini berada di kisaran 81%. Angka ini memang sudah cukup tinggi. Kabar baiknya, dividen tersebut masih didukung oleh arus kas yang kuat dan posisi kas yang besar, sehingga untuk saat ini masih terlihat cukup aman. Jadi, SMSM bukan hanya menawarkan yield yang menarik, tetapi juga memiliki rekam jejak pembagian dividen yang konsisten. Tinggal satu pertanyaan terakhir, apakah harga sahamnya saat ini masih layak untuk dibeli? Itu yang akan kita bahas pada bagian valuasi. Setelah melihat fundamentalnya, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang paling ditunggu. Apakah harga saham SMSM saat ini masih menarik? Salah satu cara yang paling sederhana adalah melihat price to earnings ratio, atau PE rasio ini menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin rendah PER, umumnya harga saham semakin murah. Tentu saja, selama fundamental perusahaannya tetap sehat, PER SMSM saat ini berada di kisaran 8,39 kali. Angka ini masih berada di bawah rata-rata historisnya yang sekitar 10,97 kali, sehingga valuasinya terlihat lebih rendah dibanding biasanya. Dengan menggunakan rata-rata historis PER dan PBV, estimasi fair value SMSM berada di sekitar Rp2.170 per saham. Dibandingkan harga saat ini yang berada di kisaran Rp1.600, masih terdapat margin of safety sekitar 26%. Meski begitu, perlu diingat bahwa fair value adalah sebuah estimasi, bukan jaminan harga saham akan mencapainya. Agar valuasi tersebut bisa terrealisasi, perusahaan tetap perlu menjaga kinerja bisnis dan kembali mencatat pertumbuhan laba di periode mendatang. Nah, sekarang gambarannya sudah cukup lengkap. Tinggal kita tarik benang merahnya, apa saja yang jadi nilai plus, dan apa yang masih perlu diwaspadai. Kalau kita rangkum semua pembahasan tadi, menurut saya SMSM masih punya banyak hal yang menarik untuk investor jangka panjang. Dari sisi fundamental, bisnisnya masih tergolong solid. Kondisi keuangannya juga sangat sehat dengan posisi net cash, di mana kas perusahaan jauh lebih besar dibanding total utangnya. Ditambah lagi, arus kas yang dihasilkan juga sangat kuat. Hampir seluruh laba berhasil dikonversi menjadi kas, sehingga kualitas labanya bisa dibilang cukup baik. Buat yang mencari pendapatan pasif, SMSM juga layak dilirik. Perusahaan ini dikenal cukup konsisten membagikan dividen. Bahkan dalam setahun bisa membayar dividen beberapa kali. Ditambah dividen yield yang masih menarik. Saham ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi investor income. Di sisi lain, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan laba mulai melambat sehingga perlu dipantau di laporan keuangan berikutnya. Harga sahamnya juga masih berada dalam tren turun, yang menandakan sentimen pasar belum sepenuhnya pulih. Artinya, meskipun fundamentalnya masih kuat, pasar masih menunggu bukti bahwa pertumbuhan bisnisnya bisa kembali meningkat. Jadi, kalau melihat semuanya secara utuh, SMSM lebih cocok untuk investor yang mencari perusahaan dengan fundamental kuat dan dividen yang konsisten, dibanding investor yang mengejar pertumbuhan harga saham dalam waktu singkat. Semoga pembahasan ini bisa menambah insight sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan lupa, selalu lakukan riset mandiri atau do your own research sebelum membeli saham apapun.